akan membantu ya, proses pemulangan jenazah, bukan hanya irsad dan triningsih. Dimungkinkan juga ini ingin dipastikan ada 2 lagi jenazah ya, yang memang diindikasi dari warga Pesawaran, yaitu indikasinya Pak Suheri dan Heriani ya. Saya Nyoto Suyono. Tinggal di Dusun Tanjung Harapan ya? Tinggal di Dusun Tanjung Harapan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Gusnola Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Pesawaran akan fasilitasi kepulangan jenazah korban bak selamat. Pemerintah Kabupaten Pesawaran Lampung akan memfasilitasi kepulangan jenazah korban dukun palsu pengganda uang Selamat Tohari alias Mbah Selamat. Jenazah ini akan dipulangkan adalah korban Irsad dan juga Wahyu Triningsih, warga Dusun Simberjo, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran. Lalu Pak Sutri Suheri dan Riani, warga Desa Kalirejo, Negeri Katon, Pesawaran. Kepastian kepulangan jenazah korban ini disampaikan oleh Bupati Pesawaran Dendi Romadona saat melayat ke rumah duka pasangan Irsad dan juga Wahyu Triningsih pada Kamis 6 April 2023. Dendi menyebut pemerintah akan memberikan fasilitas pemulangan jenazah kepada keluarga. Sebab dikatakannya keluarga telah meminta untuk memakamkan almarhum Irsad dan juga istrinya di TPU Desa Tanjung Rejo. Kemudian tutur Dendi kembali saat ini keluarga dan anak korban telah mengunjungi Banjarnegara, Jawa Tengah. Dengan keberangkatan tersebut untuk mengidentifikasi kebenaran jenazah para korban yang merupakan warga Pesawaran, sehingga keluarga yakin anak korban akan melakukan tes DNA di sana dan setelahnya baru dipersiapkan pemulangan jenazah ini. Dendi mengatakan apabila semuanya sudah terungkap sesuai dengan dapat membuat kepulangan jenazah jadi lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengaku terpukul atas meninggalnya Irsad dan juga istrinya. Menurut Bupati, dirinya mengenal Irsad dan juga istri sebagai perajin peci dan juga kain tapis. Dikatakannya dia mengenal sosok Irsad sebagai pengrajin peci dan ia juga mengenal sosok Irsad ini yang membordir khas Pesawaran, yakni peci Dendi, dan juga mendengar kabar tersebut tentu membuatnya merasa terpukul. Terlebih lagi Irsad dan juga Tri meninggalkan 2 anak usianya masih belia dengan keadaan yatim piatu. Berita selanjutnya, Ida Dayak ke Lampung itu hoax, sudah ada pasien transfer uang pendaftaran. Viral di sosial media terkait kedatangan Ida Dayak ke Lampung untuk melakukan praktek pengobatan. Dalam pemberitahuan di beberapa sosial media yang beredar, Ida Dayak akan melakukan praktik di Gedung Olympus Badminton Area Sukabumi, Bandar Lampung pada 8 sampai dengan 11 April 2023. Nyatanya, kabar kedatangan Ida Dayak ini melakukan praktik di Lampung ditepis oleh pihak Gedung Olympus Badminton Arena. Menurut Febri Duga Gibran, pengelola Gedung Olympus, saat diwawancarai Tribun Lampung pada Jumat 7 April 2023, informasi Ida Dayak ke Lampung itu tidak benar atau hoax. Febri menyebutkan postingan yang beredar di sosial media itu merupakan hoax dan ulah oknum tak bertanggung jawab. Ia menampar bahwa postingan di beberapa sosial media itu banyak warga yang datang ke Gedung Olympus Badminton Arena. Ia menyebutkan ada sekitar 130-an lebih orang yang datang ke tempatnya dari Seribawono, Kota Bumi, dan dari yang jauh-jauh. Bahkan menurut Febri ada yang dari Depok Kota. Atas banyaknya masyarakat yang datang di Gedung Olympus tersebut, kini ditempel pengumuman yang memberitahukan kepada masyarakat bahwa informasi Ibu Ida Dayak akan praktik di Gedung Olympus Badminton Arena ini adalah tidak benar atau hoax. Febri juga memaparkan kronologi awal hoax Ida Dayak di Lampung bermula dari postingan di Instagram @idadayak.real yang menyatakan Ida Dayak akan praktik pengobatan alternatif di Lampung. Kemudian informasi Ida Dayak akan ke Lampung itu dihapus dan diganti kota lain dengan nomor WhatsApp yang dicantumkan berbeda. Selang beberapa hari akun Facebook Handari Surya memposting hal yang sama. Tak lain
Postingan akun Facebook ini Hadari Surya tentang pengobatan juga dihapus. Ia mengatakan untuk chat admin saja karena ia hanya menyebarkan dan tidak tahu informasi itu benar atau tidak. Sayangnya menurut Febri, hoax kedatangan Ida Dayak ke Lampung itu sudah menyebar luas. Ia pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan hal-hal yang belum dipastikan kebenarannya, serta jangan share tanpa tahu kebenaran atau tidak. Siswi Seman 1 Bandar Lampung korban tabrak lari mobil Innova hingga tersungkur kini sudah membaik. Siswi SMA Negeri 1 Bandar Lampung Nadine Ataya yang berumur 17 tahun menjadi korban tabrak lari pengendara mobil Toyota hitam berplat nomor B8435MX pada Senin 3 April 2023 kemarin. Ia ditabrak di Jalan Sudirman, Kelurahan Rawalaut, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dan Nadine ini siswa kelas 12 IPS 3 bersama dengan temannya Salsabila tertangkap kamera CCTV saat akan menyeberang jalan dan kemudian ditabrak oleh mobil. Video rekaman CCTV dengan durasi 19 detik tersebut kemudian viral di media sosial. Nadine mengatakan dirinya saat kejadian bersama temannya hendak menyeberang dari sekolah. Ia mengatakan dirinya ditabrak pengendara Toyota Innova hitam itu sekitar pukul jam setengah 3 sore saat ingin pulang sekolah. Saat kejadian itu Nadine mengaku ingin menyeberang bersama dengan Salsabila. Ia mengatakan pengendara mobil Toyota hitam itu melaju dari arah Tugu Adipura ke arah Garuntang. Saat kejadian Nadine menjelaskan ditemui di rumahnya di Sukarame, Bandar Lampung. Posisi temannya saat menyeberang berada di depan Nadine dan ia di belakang. Nadine mengatakan akibat tertabrak itu ia sampai terjatuh, sementara Salsabila hanya menyenggol spion mobil saja. Ia mengaku mengalami luka memar dan untungnya hanya kesleo saja. Pasca kejadian Nadine langsung dibawa ke rumah sakit Urip Sumarjo untuk melakukan ronsen dan hasilnya tidak ada apa-apa. Sementara Reza 41 tahun, orang tuanya Nadine mengatakan pihaknya berharap yang menabrak ini minimal mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ada itikat baik untuk meminta maaf untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencuri menggasak motor di rental mobil di Metro, aksinya terekam CCTV. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Metro Lampung. Aksi pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Teguh Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Pada Rabu 5 April 2023 lalu sekitar pukul jam 3 sore. Berdasarkan rekaman CCTV, terlihat pelaku mencuri satu unit motor di depan rental mobil di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Teguh Agung, Metro Timur. Pelaku ini berjenis kelamin pria dengan ciri-ciri mengenakan pakaian berwarna biru gelap, celana pendek berwarna pudar, dan helm berwarna hitam. Dan pada rekaman CCTV tersebut juga memperlihatkan ketika pelaku akan menggasak motor. Pelaku terlihat menyeberang jalan dengan berjalan kaki menuju tempat kejadian perkara. Tak berselang lama pelaku dengan santai membobol kontak motor. Tidak sampai setengah menit, motor yang terparkir di antara dua mobil tersebut berhasil dibobol dan dibawa kabur. Motor yang berhasil dicuri berjenis motor Honda Vario 125cc berwarna merah dengan nomor polisi BE4108FJ atas nama Linda Maria, warga Metro Lampung yang beramat di Gang Palem, Kelurahan Tejo Sari, Metro Timur Metro. Sementara itu, tempat usaha rental mobil yang menjadi TKP ini merupakan milik Eli, sahabat korban. Linda Maria pada hari Jumat 7 April 2023 mengatakan tidak menyangka sepeda motornya hilang. Ia berharap motornya dapat ditemukan kembali dan pencuri motor miliknya dapat segera tertangkap. Puluhan tahun dusun Talang Gunung Talang Batu mesuci hidup tanpa listrik PLN. Dusun Talang Gunung merupakan salah satu dusun tua di Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Namun mirisnya salah satu dusun tua Kabupaten Mesuji tersebut justru tidak merasakan adanya penerangan listrik dari PLN. Dusun Talang Gunung sendiri masih hidup dalam gelap gulita saat malam hari, sehingga masyarakat setempat harus menggunakan mesin diesel ataupun genset untuk bisa menerangi rumah mereka pada malam hari. Menurut Prabu, salah satu warga yang tinggal di Dusun Talang Gunung sudah puluhan tahun, masyarakat di Dusun Talang Gunung ini
tidak menggunakan lampu dan tidak merasakan listrik PLN. Ia mengungkapkan untuk bisa menyalakan lampu di malam hari ia harus menggunakan mesin diesel. Prabu pada Jumat 7 April 2023 mengaku untuk merasakan listrik harus membayar ke tetangga yang punya mesin diesel sebulan 100.000. Dan selain itu, Wisnu juga salah seorang pemuda setempat menceritakan nasibnya yang sama. Bahkan lebih tragisnya saat ini mesin diesel rusak, harus siap dengan kondisi gelap gulita. Menurutnya warga tidak bisa membuat banyak untuk bisa merasakan listrik saat malam hari, apalagi untuk harga solar dan bensin yang cukup mahal untuk membeli di warung pengecer sudah 10.000 per liter. Sedangkan harga eceran Pertalite sudah naik menjadi 15.000 per liternya. Selama April ada diskon hingga 50% di Celsius Lampung City Mall. Celsius Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung selama bulan April 2023. Supervisor Celsius Lampung Mall Rahmat Rauf mengatakan promo ini adalah diskon 30-50% untuk fashion tertentu, cashback 20% untuk belanja minimal 750.000 yang berlaku untuk semua fashion kecuali yang sudah dapat diskon 30-50%. Rauf pada Jumat 7 April 2023 mengatakan cashback 20% ini hanya mendapatkan dan didapatkan pada pukul 9 pagi sampai dengan jam 3 sore saja. Celsius adalah toko yang menjual fashion dengan brand Celsius yang mulai brand lokal. Fashion di Celsius ini untuk pria maupun wanita dari usia muda sampai dengan dewasa. Fashion ini diantaranya ada kaos, jaket, kemeja, celana denim, serta aksesoris seperti topi, tas, dan kacamata. Celsius juga telah menyediakan semi koko untuk lebaran dan dalam waktu dekat akan menyediakan celananya juga. Keunggulan semua fashion Celsius yakni awet berkualitas serta terbuat dari bahan yang nyaman digunakan seperti katun, linen, dan juga rayon. Selain itu, semua fashion di Celsius juga keren dan kekinian. Dan untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion di Celsius dan promonya, bisa langsung saja datang ke Lampung City Mall yang ada di lantai 1 Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Aisyah. Jangan lupa tetap saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video. Selamat malam dan sampai jumpa.